Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Biantoro yang sudah siap di layar untuk ujian. Akan ada 3 sesi, Pak. Jadi yang pertama adalah praktek cuplikan dari RPP. Jadi tidak semuanya ya Pak, seperti di peer teaching, cuplik-cuplikan saja. Kira-kira yang paling unggul, yang paling dikuasai Pak Biantoro itu gimana. Yang kedua adalah uji tentang teori-teori kependidikan, pembelajaran gitu ya. Ini teori pedagogi profesional dan termasuk advance materi dan kebermanaan dari materi itu. Dan yang ketiga adalah PTG baca tulis Al-Quran. Mau yang mana dulu Pak? Monggo kerso saja. Oke. Yang sistematisnya sebagai kemauan. Oke, praktek dulu aja kali ya, cupliannya aja Pak. Monggo silahkan 10 menit. Yang saya sambil share screen. Boleh, boleh, boleh. Kalau siapkan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang Toharoh. Ya. Anak-anak, sebelum mulai belajar, kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu. Amin. Ya, anak-anak, sebelum belajar, Bapak panggil nama anak dulu. Pre-memori. Selanjutnya, pelajaran kemarin, Bapak sudah menerangkan tentang bersih di sekolah. Sekarang kita akan belajar tentang Toharoh. Nah, anak lihat samping Bapak ya, di papan tulis. Nah, saya lihat apa ini? Betul. Bersih sapu kelas. Yang kedua apa? Oh ya, betul. Buang sampah. Yang kotor buang di tempat. Bagus.
Coba lihat lagi. Apa? Oh iya, betul. Itu tentang wudu. Ya. Gambar 4 apa? Oh iya, mandi. Mandi, betul. Ya. Semua itu namanya toharoh. Nah, sebelum mulai pelajaran, ayo biar semangat kita nyanyi dulu tentang bersih. Nah, bersih. Nah, yuk. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana bersih, di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Hore, bagus, pintar, ya. Lihat betul kan? Jadi kalian di rumah harus bersih. Di sekolah juga bersih. Ya. Lanjut. Bagus. Kita masuk materi ya, anak-anak. Nah, biar tahu apa itu toharoh. Nah, artinya bersuci dari hadas dan najis. Nah, tahu ya? Suci, suci. Nah, suci apa? Bersih dari kotoran, ya, kotor dan najis. Nah, ya, jadi tahu ya, yang bersih itu tidak kotor dan tidak najis. Selanjutnya, hadas itu keadaan tidak suci pada diri orang Islam yang dia tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa haji, tawaf keliling Ka'bah, tidak bisa haji, ya, atau ibadah yang wajib lainnya. Nah, itu ya tentang hadas. Selanjutnya najis. Nah, itu kotoran yang sama. Orang Islam tidak bisa sholat, tidak boleh baca Al-Quran, tapi ada beda najis dengan hadas, ada beda. Nanti lihat apa yang tidak sama apa. Nah, ya, dari hadas itu ada 2. 1, hadas kecil. Contoh, buang pipis, ya, air seni, pipis, atau
atau buang kentut bau. Nah, itu hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Contohnya, laki-laki tidur mimpi yang enak, malu. Ya, yang sudah umur 15 atau 17 tahun. Nah, sudah besar. Sama kalian kelas 7 bisa. Kemudian perempuan merah men, ya, keluar darah. Nah, yang umur 9 atau 11 tahun. Nah, atau ibu melahirkan. Nah, itu namanya nifas. Itu juga namanya hadas besar. Nah, ingat ya, hadas ini. Yang kedua, najis. Nah, itu ada 3. 1, najis, pah, sama dengan yang najis kecil, ringan. Ya, contoh pipis bayi yang belum makan, minum selain minum susu ibu. Nah, ya ingat, bayi laki-laki yang masih minum susu ibu, pipis itu termasuk najis yang kecil. Yang kedua itu najis mutawasitoh, sama dengan sedang, ya. Tuh contohnya sama pipis kita. Nah, bapak, anak-anak pipis sama. Terus darah. Nah, terus kita atau sapi, kambing, hewan. Kemudian yang ketiga, najis tuh, atau yang berat. Nah, contohnya air liur anjing. 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 Nah, terus darah anjing. Anjing. Nah, itu najis yang berat. Sudah paham anak-anak? Baik. Ini materi tentang Toharoh, pertemuan pertama tentang pengertian Toharoh. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita masing-masing dari najis dan hadas, caranya untuk bersih. Nah, dari Bapak, cukupkan sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Ibu. Ya, bagus Pak. Pak Yusuf, mohon keluar dulu, ini kok ada Pak.
Pak Yusuf. Pak, ini ujian Pak Biantoro, mohon sudah saya telepon Oh tadi kok ini. nggak. Atau dikeluarkan aja dari situ Keluarkan. mungkin. Ya, oke, makasih Pak. Ya. Sebentar saya cek RPP-nya sudah masuk atau belum ya. Kok belum masuk ya Pak? Belum dinilai, masih di itu Bu, di yang tugas pertama. Oh, Bapak upload aja nggak apa-apa. Belum bisa Bu, coba tak. Kemarin Di review karena sudah. belum. Jadi kalau tidak masuk di tempat, kalau nggak diupload itu nggak masuk di LMS yang komprehensif, sehingga saya nggak bisa ngakses RPP, saya nggak bisa ngasih penilaian gitu Pak. Oke, karena kemarin kan dilalah, saya agak telat Bu, apa namanya, istri melahirkan. Oh iya ya, selamat. Istri melahirkan, terus apa agak telat, otomatis ada nilai yang belum dinilai, yang di tugas-tugas itu belum nilai, tapi yang di diskusi dan sebagainya sudah dinilai. Jadi untuk melanjutkan ke tugas berikutnya, modul berikutnya kan harus selesai dulu Bu, tidak bisa upload Bu. Oh, oke. Ya sudah kalau gitu. Model pembelajaran yang dipakai apa Pak? Kalau saya itu modelnya kan komunikasi bahasa di kami ya Bu, itu namanya komunikasi total Bu. Oh, oke. Komunikasi total itu Komtal. kan, ya, komtal itu kan dia kombinasi antara oral bahasa gerak bibir dan sign language ya, bahasa isyarat ya. Lebih luas lagi, gerak badan, tulisan, dan gambar. Oh, baik. Ya, ini berarti untuk siswa tuli. Ya, tunarungu wicara, hambatan pendengaran dan bicara. Ya, kebetulan kan saya juga aktif di pusat layanan difabel di UIN Sunan Kalijaga ini, jadi biasa berinteraksi dengan teman-teman tuli. Mereka sih nggak mau dipanggil tunarungu wicara Pak, maunya dipanggil tuli. Padahal kalau di kami di pendidikan tuli itu termasuk kasar itu. Iya, tapi ya itu kan memang ya kembali lagi ke komunitas deh. Jadi kalau kita bilang tunarungu wicara itu kalau di komunitas yang di kami itu justru tidak merasa itu kasar. Kan untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu kan juga di situ sudah tidak disebut lagi, masih disebut tunawicara ya Pak? Bukan Bu, kalau di kami yang terbaru itu namanya hambatan, pakainya kata-kata hambatan, hambatan pendengaran dan bicara. Hambatannya. Ya oke. Nah terlepas dari itu, kembali lagi ke yang namanya peserta didik ini kan beragam ya Pak. Terus sejauh mana Pak Biantoro mencoba untuk mensupport atau melayani kebutuhan siswa dengan hambatan ruwicara ini Pak? Kalau saya, alhamdulillah sejak awal itu, maaf Bu, cerita sedikit apa Bu? Silahkan. Saya itu masuk SLB itu berkat Pak Rofik dulu Bu. Oke. Saya itu dulu angkatan kedua di UIN Jogja itu yang program sertifikasi untuk guru PAI SLB Bu. Oh iya. Nah dari situ, berangkat dari situ, dulu saya ketika ditawar itu teringat sekali waktu kelas 3 SD, satu kelas saya itu ada yang tunawicara. Tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Hanya bahasa di kami itu hanya bisu tapi bisa mendengar. Berangkat dari situ, saya langsung tergerak untuk ingin sekali merawat anak-anak seperti itu. Kemudian sejak lulus kuliah pun, saya dulu 2006 itu hanya melamar di SLB, tidak melamar di sekolah yang lain.
Dan alhamdulillah waktu itu juga langsung ditolak karena masih anget-angetnya PP yang tahun 2005 itu yang sekolah negeri tidak boleh menerima honorer. Tapi berangkat dari situ saya tetap tak telateni. Alhamdulillah di 2008 ada panggilan di Mengaria di SLB, dan semenjak itu pun saya langsung konsen di PLB, di khususnya tunarungu, dan di luar sekolah pun juga aktif juga di yayasan yang menaungi tentang disabilitas. Baik, Pak. Kalau melihat apa istilahnya untuk penyusunan tujuan pembelajaran, gimana kira-kira Pak Biantoro? Kalau maaf kalau lewat sini bisa nggak Bu ya? Apa? Itu Coba di-share aja. share RPP saya. Apa share screen mana apa depan gitu? Ya nggak apa-apa, share screen aja. Ini yang untuk teaching juga yang RPP pertama kan saya tentang bersuci dari hadas dan najis, saya buatkan 3 RPP sesuai dengan kategori masing-masing yang sasaran yang saya masukkan untuk siswa. Belum nampak di apa namanya layar saya, Pak? Dalam? Kok belum nampak di layar saya? Kalau di saya sudah. Atau koneksi saya barangkali ya? Ya oke, bisa cerita aja Pak. Oke. Mungkin dari awal gitu nggih nyun sewu. Di Di bagian kurikulum reguler Pak? Dimodifikasi atau gimana Pak? modifikasi. Nah, Modifikasi. terkait karena di sisi lain sampai detik ini kan buku pegangan guru untuk tunarung wicara itu belum ada. Teman-teman dari MGMP beberapa kali diminta untuk penyusunan, tapi ya itu sudah sampai setengah tahap ganti kurikulum, setengah tahap ganti kebijakan, termasuk kemarin saja sebelum kurikulum yang ini merdeka, tim kami juga sudah buat draft, tapi karena kurikulum ganti lagi ya, ini juga bingung lagi. Akhirnya sampai detik ini kita tidak punya buku pegangan yang resmi untuk SLB, PAI di SLB. Nah, otomatis kami hanya mengambil dari yang muatan kurikulum itu, kita modifikasi, disesuaikan dengan siswa masing-masing. Oke, baik. Kalau penguasaan terhadap teknologi atau technological knowledge yang tadi ditampilkan Pak Biantoro, saya kira sudah bagus ya. Tetapi yang ingin saya tahu bagaimana kemampuan atau pengetahuan tentang teknologi atau technological knowledge ini digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan rancangan pembelajaran, Pak. Itu otomatis kan sangat membantu sekali ya, karena siswa tunarungu itu kan mengandalkan penglihatan. Ya, visual ya. Visual ya. Itu sangat membantu sekali, tetapi di sisi lain kita juga kelemahan materi-materi tertentu kan juga tidak semuanya bisa divisualkan. Contohnya, Pak? Contohnya
iman. Iman itu kan tidak Oh, semuanya oke. bisa divisualkan Ya, karena banyak yang ya, mm, tapi kan apa namanya, indikator-indikator yang menunjukkan bahwa itu mengandung iman itu kan bisa toh Pak? J, betul. Eh, indikator tertentu memang juga bisa, terutama kalau untuk iman kepada Allah itu masih relatif relatif lebih gampang untuk indikator-indikator yang nanti menunjukkan bahwa Allah itu ada. Tetapi kalau yang model malaikat, Hmm. surga, neraka itu untuk menggambarkan itu memang agak susah materi-materi Hmm. tertentu. Kalau untuk khusus Allah itu memang agak bagus, memang banyaklah istilahnya dengan terutama dari ayat-ayat kauniyah itu, yang itu Ya, lebih ya. anak paham. Terus apa yang dilakukan Pak Biantoro untuk solusi apa yang diambil oleh Pak Biantoro ketika mendapatkan materi-materi itu? Dengan kemajuan teknologi, YouTube itu salah satu yang sangat-sangat membantu sekali Bu untuk sedikit menggambarkan tentang materi-materi tersulit seperti tadi, seperti malaikat. Tinggal kita nanti, kalau kebanyakan di YouTube itu kan malaikat digambarkan dengan yang bersayap, umpamanya Bu. Nah itu tinggal kita mengkat di situ bahwa itu hanya gambaran di film, tetapi kita tetap tidak bisa lihat. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi mendeskripsikan ulang gitu ya Iya, dengan mendeskripsikan ulang. tadi gerak bibir dan bahasa isyarat itu ya, J, visual yang mereka lihat seperti apa gitu ya Pak. J, laras Bu. Ya baik. Kalau mengenai higher order thinking skill gimana Pak? Kalau untuk tingkat mereka berpikir itu otomatis sangat terbatas ya. Terbatasnya itu karena problem bahasa atau memang karena level kognitif mereka Pak? Dua-duanya Bu. Nah, ini level kognitif secara teori mereka kan sebenarnya level kognitifnya dianggap tanda kutip ya, dianggap kan normal Hmm. seperti kita yang dengar. Kok normal toh Pak? Enggak, betul dianggap Jadi dianggap mereka nggak normal ya Pak? enggak kan bahasa apa Iya ya, namanya? Bahasa itu IQ, bahasa IQ kan IQ-nya bahasa yang salah itu. Rata-rata gitu ya Pak, rata-rata rata-rata mungkin jauh lebih lebih di, ini halus gitu ya. di, dianggap rata-rata seperti pada umumnya Hmm. kita yang apa namanya dengar dan bicara. Tapi di sisi lain karena terhambatnya komunikasi, terhambatnya pemahaman karena ketunarungannya itu, otomatis informasi yang mereka terima kan berbeda dengan yang orang yang mendengar dan bisa bicara, mendengar dan bisa mengucapkan kembali. Hmm. Nah, di situ juga yang akhirnya bahasa yang keluar pun sangat terbatas. Seperti itu. Ya, baik. Saya kira cukup Pak. Satu lagi tentang baca tulis Al-Quran. Silahkan Pak Biantoro buka Al-Quran. Oke. Baca satu ayat aja Pak. Surat nopo? Nah, sebukanya dapat apa? Oke. Dapat Ali Imran. Satu ayat napa berapa? Satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Shadaqallahul azim. Oke, coba tuliskan Pak.
Ya. Bisa ditunjukkan ke saya, Pak? Tak keluar. Oke. Oke. Ya, baik Pak Biantoro, saya kira itu untuk ujiannya. Terima kasih, semoga sukses, lancar, sampai nanti lulus mendapatkan sertifikat pendidik gitu ya Pak. Tetap semangat mengajar anak-anak dengan keistimewaan mereka. Oke. Anak-anak istimewa. Ya, Pak, jadikan saya host dulu Pak. Oke. Mungkin recordnya bisa di Oke. stop dulu, terus